saya Fitri Fatmawati, NIM 642351100 dari kelas 642B05. Perkenalkan, nama saya Anna Rinjani Kulauser dengan NIM 64235219 dari kelas 642B05. Perkenalkan, nama saya Elsa Dias Latifah dengan NIM 642355 dari kelas 642B05. Dalam video ini, kita akan membahas mengapa pajak itu penting, bagaimana pajak membantu membangun Indonesia, dan bagaimana kita semua bisa berperan aktif dalam menciptakan masa depan yang lebih baik. Mari kita simak selengkapnya. Apa itu pajak? Mari kita cari tahu dulu apa itu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Jadi, pajak itu sifatnya wajib dan memaksa. Pendapatan negara bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling dominan. Lalu, apa peranannya bagi pembangunan negara Indonesia? Ayo, mari kita cari tahu lebih dalam lagi. Pajak adalah tulang punggung pembangunan bangsa. Pajak dikumpulkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau disebut juga dengan APBN bersama dengan penerimaan negara bukan pajak lainnya. Lalu didistribusikan ke pemerintah pusat dan daerah maupun desa untuk menunjang pembangunan demi kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Secara umum, pajak terbagi menjadi dua bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP seperti pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penghasilan atau PPH, pajak penjualan atas barang mewah atau PPBN-BM, pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan bea materai. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, seperti pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan, pajak hiburan, pajak hotel dan restoran, pajak iklan, dan pajak yang lainnya. Peran kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan di era digital. Kesadaran wajib pajak sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan di era digital, karena kemajuan teknologi dan digitalisasi membawa tantangan dan peluang dalam pengelolaan pajak. Kesadaran ini mencakup pemahaman dan perhatian individu atau badan usaha terhadap kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu, kesadaran wajib pajak adalah tingkat pemahaman, kesadaran, dan tanggung jawab individu atau badan hukum terhadap kewajiban perpajakan, serta pentingnya kontribusi pajak untuk pembangunan negara. Ini mencakup sikap atau perilaku yang menunjukkan pemahaman akan kewajiban perpajakan dan keinginan untuk memenuhi secara sukarela, serta melibatkan pemahaman hukum, tanggung jawab sosial, kepatuhan, dan pemanfaatan teknologi. Tujuan dari kesadaran wajib pajak di era digital. Tujuan kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan di era digital adalah menciptakan sistem perpajakan yang efisien, transparan, dan adil yang dapat mendukung keberlanjutan pembangunan negara. Secara rinci, tujuan tersebut antara lain: yang pertama, meningkatkan kepatuhan pajak bertujuan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu sesuai ketentuan. Kepatuhan yang tinggi akan meningkatkan penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau sektor publik lainnya. Yang kedua, mendorong peningkatan pelayanan pajak melalui kesadaran wajib pajak diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas digital yang disediakan pemerintah seperti e-filing, e-billing, dan aplikasi pajak. Ini akan mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak serta meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan yang lebih cepat, transparan, dan akurat. Yang ketiga,
Mengurangi penghindaran dan kecurangan pajak dapat dicapai melalui kesadaran tinggi wajib pajak yang mendorong mereka untuk melaporkan pajak secara jujur dan lengkap. Di era digital, pengawasan yang lebih mudah dilakukan membantu mengurangi potensi penghindaran pajak dan kecurangan, serta memperkecil celah untuk manipulasi data. Yang keempat, yaitu di era digital, sistem perpajakan yang lebih transparan memungkinkan wajib pajak untuk memantau dan mengakses status pajaknya dengan lebih mudah, meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pemerintah dan sistem perpajakan secara keseluruhan. Selanjutnya ada macam-macam kesadaran pajak. Macam-macam kesadaran wajib pajak dalam konteks kepatuhan perpajakan di era digital dapat dibedakan berdasarkan tingkatan dan jenisnya. Secara umum, kesadaran wajib pajak dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada kesadaran hukum, yang kedua ada kesadaran sosial, yang ketiga ada kesadaran etis, yang keempat ada kesadaran teknologi, yang kelima ada kesadaran ekonomi, yang keenam ada kesadaran kepatuhan, yang ketujuh ada kesadaran transparansi, dan yang terakhir yang kedelapan ada kesadaran manajerial. Berikutnya ada strategi peningkatan kesadaran pajak. Strategi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam rangka kepatuhan perpajakan di era digital dapat dilakukan melalui pendekatan yang melibatkan edukasi, teknologi, dan kebijakan pendukung. Dengan pemanfaatan teknologi digital yang tepat, dukungan kebijakan yang baik, dan pendekatan edukatif yang berkelanjutan, kesadaran wajib pajak dapat meningkat dan kepatuhan perpajakan dapat tercapai secara maksimal. Apa aja sih sanksi yang akan diterima oleh wajib pajak? Yang pertama ada sanksi administratif, yang kedua ada sanksi pidana, yang ketiga ada sanksi atas penghindar pajak, yang keempat ada sanksi bagi pengembang pajak, lalu yang kelima ada sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaporkan kewajiban pajaknya. Nah, wajib pajak di Indonesia yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya seperti keterlambatan pelaporan, penghindaran pajak, atau pelaporan yang tidak benar akan mendapatkan sanksi berupa sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, sanksi ini bertujuan untuk menegakkan kepatuhan perpajakan dan mencegah praktik penghindaran pajak dan dapat berupa sanksi administratif, pidana, bunga, denda, ataupun hukuman penjara. Oleh karena itu, wajib pajak harus memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan untuk menghindari resiko sanksi yang merugikan. Nah, kesimpulan dari pembahasan ini adalah kesadaran pajak di era digital sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan menciptakan sistem yang efisien, transparan, dan adil. Kemudahan teknologi seperti e-filing, e-billing, dan aplikasi pajak memudahkan wajib pajak untuk melapor dan membayar pajak secara cepat dan tepat, yang berpotensi meningkatkan partisipasi pajak dan mengurangi penghindaran pajak. Untuk meningkatkan kesadaran ini, diperlukan strategi edukasi dan sosialisasi intensif, memanfaatkan teknologi digital yang lebih baik, serta kebijakan yang mendukung kemudahan dan transparansi sistem perpajakan. Dengan kesadaran tinggi dan partisipasi wajib pajak, penerimaan negara dapat meningkat dan tujuan pembangunan nasional dapat tercapai lebih optimal. Kita dan seluruh generasi emas Indonesia adalah insan-insan yang akan menjadi pilar utama dalam pembangunan bangsa ini. Kelak, ketika kalian memasuki dunia profesi, saat itu kalian akan berkontribusi dalam membangun bangsa. Dengan menyadari pentingnya pajak, kita sebagai generasi Indonesia dapat menjadi pahlawan bagi negeri ini. Pajak untuk kemajuan bersama Bangun Negeri. Pajak Anda adalah perubahan untuk kita semua. Pajak kita untuk kita. Ayo kita bayar pajak.